Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Di video saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ekspresi gen atau sintesis protein. Pada proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Untuk yang pertama yaitu transkripsi. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan mRNA yang ada di dalam nukleus. Yang kedua yaitu translasi. Nah, translasi ini merupakan proses penerjemahan mRNA untuk menjadi sebuah asam amino, kemudian berada di dalam ribosom yang dibantu oleh tRNA atau transfer RNA. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalamnya, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA, sedangkan timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Terus guanin akan berpasangan dengan sitosin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Nah, mRNA ini yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Nah, selanjutnya mRNA atau yang dikenal dengan kodon tadi akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi menyelesaikan tahap transkripsi tadi. Nah, mRNA yang berada di nukleus akan pindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Nah, hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung 3 urutan basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga yang harus kita ingat, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Nah, pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, sedangkan U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. Lalu, G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama dengan transkripsi, translasi juga ini memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Tahap translasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Nah, ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AAUG tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terlihat juga bersama ribosom subunit kecil. Untuk melengkapi proses inisiasi ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau asetosit dan daerah P atau peptidylsit dan daerah E atau exitsit. Nah, saat proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino yang mengkode kodon. Maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk ialah metionin. Begitu seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino.
Nah, pada daerah P ini, saat itu ribosom akan berpindah ke triplet codon yang ada pada mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam aminonya ini akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Nah, siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi jika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Nah, codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai relief factor. Nah, saat relief factor memasuki daerah A secara otomatis, peptida akan relief dari ribosom dan ribosom pun akan berpisah dan siap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.